Lanjut. Nih pendapat yang kontra bertentangan legalitas ayat 1. Itu mesti Bapak Ibu dan adik-adik dengar sekalian gitu. Bertentangan legalitas ayat 1, seolah-olah begitu. Padahal di dalam hukum itu begini, kalau ada dua aturan itu, yang satu pokok, yang ini sebagai pengecualian. Pengecualiannya apa? Pengecualian yang tertulis adalah yang tidak tertulis gitu. Jangan dipertentangkan begitu. Kemarin juga begitu dipertentangkan. Saya katakan jangan mempertentangkan genus deliknya dengan spesies delik. Karena genus delik itu mendasari spesies delik. Kalau spesies deliknya masuk, genusnya menjadi hilang. Contohnya apa? Mencuri itu 362 kan gitu ya. Tapi kalau mencuri dalam keluarga pasalnya berbeda kan gitu. Mencuri dalam keluarga yang mencuri berarti kan adanya pasal 362. Mencuri dalam keluarga berbeda dengan mencuri sebagai tidak pidana genus dari pencurian gitu. Tapi dianggap, ya kalau begitu pasal pencurian sudah mencukupi semuanya. Oh tidak. Ini dalam satu kasus yang kemarin, kalau ada orang janji kawin melakukan hubungan seksual, jadi pokoknya hubungan seksual, nanti saya kawin ini beres deh. Setelah melakukan hubungan seksual, ternyata nggak dikawinin 3 hari. Bisa dipidana atau tidak? Itu zina Pak. Sebentar dulu, ini janji kawin. Dengan zina kan berbeda lagi kan gitu ya. Janji kawin itu orang bukan pacaran ya, sudah ngelamar, sudah tinggal menentukan hari pernikahan. Pas ngelamar itu laki perempuannya kan bingung, gimana caranya ini? Gitu. Ternyata si laki-laki ngajak hubungan suami istri. Nggak mau saya, yakin pokoknya saya akan menikahi kamu. Yakin, akhirnya luntur ini si perempuan ini. Jadi kalau misalnya ternyata sudah hubungan seksual, tinggal pergi. Pasalnya ada masuk di situ. Namanya adalah janji kawin. Nanti kalau yang hamil ada lagi di situ, diatur semuanya. Ini dulu kan pasal Islam namanya. Belum kawin, Pak. Jadi hubungan seksual dulu, baru nanti mau dikawin. Janji tapi mau kawin sudah dilamar Pak. Jadi orang tuanya silakan. Ini dianggap itu zina Pak. Nanti kalau di sini, saya katakan zina itu jenisnya. Kalau ini spesiesnya, karena hubungannya itu adalah hubungan janji, jadi kawin dan seterusnya. Dan juga itu akhirnya clear ya, saya menjelaskannya clear. Yang satunya lagi tentang sekarang perkosaan dimaknai dalam arti luas, jadi bukan hanya tindakan perkosaan. Jadi ada 5 bentuk perkosaan. Perkosaan itu ya, yang disebut memaksa itu dengan cara macam-macam, gitu ya. Memaksa fisik. Itu sudah kuno untuk memaksanya. Kalau sekarang namanya memaksa yang membuat secara psikis. Sekarang masuk di situ. Jadi macam-macam bentuknya. Misalnya begini, seorang direktur pada karyawannya, kamu mau jabatan apa? Minta jabatan. Oh saya minta ini. Sebelum minta jabatan terus ngajak melakukan hubungan seksual. Terus kemudian baru diberi jabatan. Kalau kamu nggak mau ya nggak usah ada jabatan di situ. Akhirnya mau. Itu sebagai bentuk perkosaan. Sekarang, jadi kita nanti diatur yang lebih detail lagi. Baik. Berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum dan melanggar HAM. Tadi sudah saya katakan, walaupun tidak tertulis, ada norma yang menyatakan itu sebagai tidak. Jadi pasti melanggar HAM tidak juga karena itu pasti. Menyalahgunakan wewenang enggak juga karena apa? Sudah ada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat ada. Jadi kalau dibalik logika Sanggraha misalnya begitu, ya sudah ada di situ, masyarakat Bali udah ngerti gitu. Cuma orang lain mungkin nggak ngerti. Ketiga, hukum yang hidup cukup menjadi bahan tertulis dalam hukum lokal, maunya perda dan sebagainya. Kalau hukum yang hidup dituliskan 6, yang jadi hukum tertulis, yang tertulisnya nggak diakui, nggak benar. Menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan. Tadi saya katakan unsur-unsurnya apa Pak? Sama jangan ngomong unsur terus, nanya orang hukum adat kan tahu. Kalau yang pro bagaimana? Lanjut Pak. Yang pro hukum adat sudah ada sebelum NKRI berdiri dan sebelum mengenal hukum tertulis. Tadi sudah saya terangkan. Dalam praktek penegakan hukum telah mengakui eksistensi hukum adat dan menjadi jurisprudensi tetap. Legal dalam konteks hukum Indonesia dimana sebagai hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis.
tertulis. Hukum pidana adat sebagai sebagian telah menyangkut dalam nilai hukum positif yang berlaku sekarang. Jadi sudah no problem di situ ya. Yang tadi sudah saya contohkan, menegakkan hukum yang ada hubungan dengan hukum adat, masuklah hukum nilai hukum adat dan seterusnya. Lanjut. Pandangan aparat penegak hukum hakim. Lanjut. Pandangan pragmatis pada umumnya, saya nggak mau repot-repot, dibentuk aja kompilasi lah Pak, kompilasi hukum adat. Yang tadi saya ngomong tadi itu, dia menuntut itu ya, itu dikompromikan nggak apa-apa lah. Nanti dunia akademik supaya riset tentang hukum adat, pidana adat. Ini sudah mau dilaksanakan program itu. Pandangan idealisme diperlukan APH dan hakim yang profesional mengerti sistem hukum nasional Indonesia. Ini yang diperlukan untuk yang akan datang. Jadi ada pelatihan dan pendidikan aparat penegak hukum. Permasalahan hukum dalam praktek bisa diatasi dengan terbit jurisprudensi. Itu hakim yang punya doktrin. Siapa yang punya doktrin? Yang punya doktrin siapa? Ahli hukum. Jadi ahli hukum harus punya doktrin juga. Itulah yang mengisi problem-problem. Maka cara memahaminya hukum harus jelas juga. Kalau doktrinnya legalitas formil, nggak usah ada di situ, pasti ngomong begitu. Yang dicari itu bagaimana itu? Ahli hukum pidana dan pembentukan hukum pidana, baru legislator juga yang harus membantu melakukan itu. Yang dipikirkan adanya hakim ad hoc tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Kita sudah tinggal 5 menit, berarti simpulan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, simpulan yang saya buat dari apa yang sudah saya analisis tadi, pemberlakuan hukum pidana adat tidak tertulis atau hukum pidana adat dalam RUKHP akan menguatkan kebijakan pembentukan sistem hukum pidana nasional Indonesia mendasarkan pada filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam konteks hukum yang tulisan saya mengatakan bahwa menguatkan adanya namanya kebineka tunggal ikaan hukum. Pluralisme dalam hukum pidana. Jangan pluralisme Pak. Kalau pluralisme itu kelemahannya yang penting plural. Jangan ngomong kebinekaan, yang penting beda. Ngomonglah kebineka tunggal ikaan hukum. Keberagaman tapi dalam satu sistem hukum nasional Indonesia. Beda itu. Kalau pluralisme itu filsafat diambil dari, kalau nggak salah, masyarakat Amerika, plural. Jadi nggak boleh plural, nggak boleh tunggal, selalu ada dibikin neko-neko gitu supaya dia pluralisme. Kalau Indonesia bukan pluralisme, saya sudah bantah berkali-kali itu. Dan yang kedua adalah juga bukan bineka, pro kebinekaan, salah. Kalau pro kebinekaan bisa merusak tatanan sistem kita, yang kita harus luruskan adalah kebineka tunggal ikaan. Kalau dalam hukum, kebineka tunggal ikaan hukum, ragam boleh tapi satu kan itu. Dalam kesatuan sistem hukum nasional Indonesia, kalau orang pidana dalam hukum pidana namanya adalah kebineka tunggal ikaan hukum pidana. Masuk di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.